di Jakarta ini, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Zain MA, dan alhamdulillah sudah berada di hadapan kita semua. Mari kita ikuti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, shaimin dan shaimat jamaah salat zuhur di Masjid Al-Manar yang ada di lingkungan TVRI, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berjumpa sampai penghujung bulan Ramadan di tahun ini dengan amal ibadah kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adapun tema kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang ma'rifatuz zakat, mengenal zakat. Kalau boleh saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau umat Islam menunaikan zakat biasanya di bulan apa? Di bulan Ramadan. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh umat Islam menunaikan zakat selain di bulan Ramadan? Nah, itu jawabnya alhamdulillah. Kalau zakat mal jelas selain bulan Ramadan, kalau harta kita cukup nisab haul selain di bulan Ramadan, umpamanya Ustadz Dr. Abdul Sattar ternyata memiliki emasnya alhamdulillah ada berapa, 1000 kilogram umpamanya, amin gitu ya. Karena Indonesia kan Pak ini kaya raya, penuh kekayaan Indonesia banyak ini. Sampai di Papua itu ada orang cari emas aja itu bisa sampai sekali dia mendulang 10 gram. Saking kayanya di Indonesia banyak emas, harta karun, sampai-sampai ada emas yang ukurannya 80 kg. Nah, Mas Joko itu ya. Nah, itu lain lagi. Umpamanya tadi emas memiliki 1000 gram emas, ternyata dalam hitungannya cukup nisab, cukup haul, ternyata di bulan Muharram. Apakah dia harus menunggu pelaksanaan di bulan Ramadan? Tidak, harus menunaikannya, dianjurkan, menyegerakan menunaikan zakat di bulan Muharram. Kalau untuk zakat fitrah, atau orang menyebut dalam kitab fikih zakatul fitri, bahkan Ibnu Rusd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid dinyatakan ternyata penggunaan zakat fitr digunakan zakatun nafs, artinya zakat jiwa. Jiwa kalau ingin bersih, organ tubuh kita biar bersih, maka harus dizakat. Penunaian zakat fitrah hanya di bulan Ramadan, berbeda dengan zakat mal yang lainnya. Bukankah Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, paman addaha qabla sholat fahiya zakatun maqbulah. Ada batas maksimal pelaksanaan zakat fitrah, zakatun nafs. Pelaksanaannya kapan Pak maksimalnya? Sebelum khatib turun dari mimbar atau sebelum pelaksanaan sholat. Rasul menjelaskan berarti itu dinilai sebagai zakat fitrah.
Wa man addaha ba'da shalah. Tetapi kalau kita pelaksanaannya, mengeluarkannya setelah khotib turun dari mimbar atau setelah sholat, dinilai apa kira-kira? Zakat atau sedekah kira-kira? Dinilai sedekah. Fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka tidak dinilai zakat, tetapi dinilai sedekah. Oleh karenanya kalau Ramadan ya bicara tentang zakat fitrah. Tapi semestinya ada potensi zakat yang luar biasa di Indonesia. Berdasarkan penelitian Fakultas Ekonomi Manajemen IPB dan Bajnas beberapa tahun yang lalu, dinyatakan potensi zakat di Indonesia kurang lebih ada 217 triliun rupiah. Andai kata kita beliin cendol ditaruh di Masjid Al-Manar, kira-kira gimana itu? Kelok ya. Tapi ini baru potensi, hadirin hadirat. Pelaksanaannya ternyata belum sampai 2%. Dalam catatan hampir 3,3 atau 3,5 triliun. Makanya banyak lembaga-lembaga zakat, alhamdulillah. Zakat mal tidak mesti di bulan Ramadan. Zakat mal di dalam kitab fikih dinyatakan objek zakat al-amwal az-zakawiyah. Objek zakat ada 5 objek zakat. Apa saja Pak? Yang pertama emas dan perak. Yang kedua peternakan. Yang ketiga pertanian. Yang keempat perdagangan. Yang kelima barang tambang atau rikas. Kalau dalam zakat pertanian ini pun juga sama, tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Bukankah Allah telah menegaskan di dalam surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan hak orang lain, tunaikan zakat yauma hasadi, saat panen. Kalau boleh saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau padi pertanian dalam bentuk padi panennya biasa setahun berapa kali? Kalau sekarang bisa 2, bisa 3 ya Pak ya. Kalau tahun lalu dulu itu setahun sekali. Artinya apa? Ternyata tidak harus menunggu bulan Ramadan. Kalau panen pertama di bulan Rabiul Awal, maka ditunaikan di bulan Rabiul Awal. Kalau panennya di bulan Rajab umpamanya, bulan Rajab juga ditunaikan bulan Syawal, maka bulan Syawal tidak menunggu di bulan Ramadan. Demikian halnya dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan, dagang apa saja. Kalau harta kita cukup nisab dan cukup haul, boleh jadi ada pertanyaan, Pak Ustadz, nisab apa sih nisab? Apa kira-kira ini Bapak-bapak? Nisab masih ada yang ingat? Batas minimal mengeluarkan zakat. Nisab emas perdagangan ada berapa? Berapa gram kira-kira? 85 gram emas. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini 85 gram emas dari mana ngambilnya? Karena waktu saya belajar di SMA, di Alia, buku fikih-fikihnya masih beraneka ragam. Ada yang bilang 96 gram, ada yang bilang 83 gram, ada yang 82, ada yang 85, bahkan ada yang bilang 100 gram. Yang mana kira-kira? Berdasarkan penelitian ekonomi Islam, ternyata dinyatakan nisab emas itu diantaranya 85 gram emas.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan, harta yang kurang dari 20 dinar maka tidak wajib zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu punya nggak uang dinar? Berapa 1 dinar? Saya pernah ceramah, dikasih 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas. 4,25 gram emas kalau dikali 20 berapa berarti? Bukankah jumlahnya berapa? 85 gram emas. Ternyata 1 dinar dari zaman sebelum Nabi. Karena yang asal muamal asal muasal dinar ini emas adalah Romawi. Kemudian menyusul pada masa Nabi, sahabat dan seterusnya sampai sekarang pun masih ada. Bahkan ada catatan yang menarik. 1 dinar di zaman Nabi bisa beli 1 ekor kambing. Ternyata kalau 1 dinar tadi 4,25 gram emas, Pak. Ibu nih yang biasa yang tahu-tahu, 1 gram emas berapa, Bu? 500 ya? 500 dikali 4,25 berapa kira-kira Bapak-bapak Ibu-ibu? Kurang lebih berapa? 2.125.000 rupiah. Kalau kita beli 1 dinar tadi harganya 2 juta 100 setara dengan rupiah 2.125.000 rupiah, beli seekor kambing bisa nggak kira-kira? Ini bisa. Ini kembali nisab batas minimal mengeluarkan zakat. Itu dalam bentuk emas. Biar supaya gampang, bagaimana dalam bentuk uangnya? Ekuivalennya berapa? 85 gram emas dikali 500.000 berapa kira-kira, Pak? Kurang lebih 42.500.000 rupiah. Mohon maaf Bapak, siapa namanya? Pak Sujana. Pak Sujana umpamanya nih, Pak. Gajinya Pak Sujana per bulan ternyata 10 juta rupiah. Setahun dikali 12 berarti berapa, Pak? 120 juta rupiah. Kalau tadi kita pakai hitungan nisabnya batas minimal mengeluarkan zakat 85 gram setara dengan berapa, Pak? 42 juta 500. Berarti Pak Sujana sudah cukup nisab atau belum kira-kira? Sudah cukup nisab, maka kita mengeluarkan. Walaupun ada ulama yang berpendapat zakat ini ada beberapa bagian. Kalau menurut ulama klasik lebih cenderung objek zakat hanya 5 objek zakat yang tadi telah disebutkan. Tapi ada juga dalam ulama kontemporer dalam fikih zakat al-mu'asirah menegaskan objek zakat itu bukan hanya 5 objek zakat. Seluruh harta yang kita miliki kalau cukup nisab dan naunnya wajib ditunaikan zakat. Ada pertanyaan boleh jadi kalau perdagangan ada orang yang jualan sayuran atau apa, yang lebih unik lagi sekarang boleh jadi orang jualan batu akik, Pak. Ada nggak jual batu akik? Jual batu akik dia beli nih kayak gini misalkan, jual beli, dia bisnisnya jual beli batu akik, beli 600.000 dijual 12 juta, ada nggak begitu? Hah, banyak kan? Nah, kalau dihitung ternyata dalam setahun untungnya gede. Untungnya banyak. Sampai-sampai ada cerita, Pak Ustadz, saya beli 600.000 rupiah. Cincin saya ditawar 20 juta, saya nggak kasih. Wah, saya bilang, emang kenapa nggak dikasih? Ada 2 alasan. Yang pertama, saya hobi. Kalau hobi susah, Pak. Ditawar 50 juta nggak kasih kalau hobi. Seneng gitu ya, yang pertama. Yang kedua, alasan yang sangat penting ini yang kedua. Dia menawar cincin saya 20 juta, bukan cincinnya aja sama jari-jarinya. Kira-kira dikasih nggak? Ya, ini bisnis luar biasa, dagang. Kalau harta kita cukup nisab wajib ditunaikan zakat. Di dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid
beliau hidup pada abad 3 Hijriah, beliau menjelaskan ternyata pada masa Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, ada catatan yang menarik. Pada masa Nabi, pada masa Khalifah Abu Bakar, objek zakat hanya 5 objek zakat itu saja. Ternyata pada masa Umar bin Khattab, masyarakat berbisnis kuda, komoditi, orang banyak sekali, jadi booming, pendapatannya banyak sekali. Kemudian dilakukanlah istihad oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu dipungutlah zakat kuda. Tapi ada yang menarik. Kuda kakinya berapa, Pak? Sampai bilang 5. Kuda kakinya 4. Idealnya, bagusnya, cocoknya, kan semestinya analoginya, kiasnya itu kepada peternakan. Ke apa? Sapi kakinya 4. Ya kan, kerbau, onta kakinya 4. Kambing barangkali juga kakinya 4. Ada nggak binatang yang kakinya 3? Ada. Anjing lagi buang hajat, dicari kakinya, oh lagi berbeda gitu ya. Nah, ternyata Khalifah Umar bin Khattab ini melakukan analoginya, kiasnya itu kepada perdagangan. Bahkan masyarakat waktu itu, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, tidak dipungut yang namanya madu, zakat madu, tapi dipungut pada masa Umar bin Khattab. Demikian halnya di dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik dinyatakan pada masa Muawiyah ini hidup pada masa Nabi, dikategorikan sahabat, bahkan beliau jadi tabi'in, menjadi pemerintah, pemimpin. Ketika menjadi pemimpin ada catatan yang luar biasa. Sebelum gajian diberikan kepada karyawannya, kepada prajurit-prajuritnya, ternyata ditanya dulu sama Muawiyah kepada karyawannya, udah bayar zakat belum? Ternyata kalau belum dipotong 2,5%. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, di dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi Fiqhuz Zakah dinyatakan pada masa Muawiyah itu dipungut. Ternyata masa Umar bin Abdul Aziz pun dipungut juga, prajurit dipungut. Padahal Khalifah Umar bin Khattab itu berkuasa enggak lama, tidak lebih dari 2 tahun. Waktu itu terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, tidak percaya terhadap pemerintah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz ternyata dia tidak menerima gaji sebagai presiden, sebagai khalifah. Kekayaannya untuk negara, bahkan masyarakat digencarkan untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah, sadar zakat. Apa yang terjadi? Pada semester pertama ada petugas yang pemungut zakat yang namanya Mu'ad bin Jabal yang ditugaskan di Yaman. Ternyata terkumpul zakat. Dalam hadis dinyatakan hud min agniyaihim wa turaddu min agniyai min fuqaraihim. Ambil zakat di antara orang kaya, kemudian zakat itu didiskusikan di antara orang mereka lagi. Yaman, zakat dipungut di Yaman, dibagiin juga di Yaman. Ketika zakat dikumpulkan ada 100%, ternyata orang yang berhak mendapatkan zakat pas dibagi kurang lebih yang tersalurkan 75%. Tidak ada lagi sisanya 25%. Itu tidak disalurkan karena sudah kebagian semuanya. Akhirnya 25% itulah ditransfer ke pusat. Semester yang kedua, karena meningkat boleh jadi diberi bantuan modal usaha. Dia nggak punya modal, dikasih modal. Akhirnya yang awalnya dia belajar infak sedekah, lama-kelamaan belajar zakat, akhirnya karena cukup nisab, akhirnya meningkat masyarakatnya, jadi lumayan. Yang miskin berkurang,
sehingga zakat kita dikumpulkan, disalurkan 50%, sisanya berapa berarti Pak? 50% itu dibalikkan ke pusat. Semester yang ketiga meningkat lagi kesejahteraan masyarakat, yang disalurkan ternyata yang miskin yang berhak 25%, 75% dibalikkan, sampai semester yang keempat dikembalikan ke pusat 100%, tidak disalurkan ke daerah Yaman. Karena kenapa? Tidak ada satupun fakir miskin, Masya Allah. Makanya konsepnya zakat itu 4M. Tahu Pak kepanjangan Ibu 4M? Apa? Bukan menguras mengubur, bukan. 4M itu merubah mustahik menjadi muzaki. Apa bareng-bareng? Merubah mustahik menjadi muzaki. Mustahik itu orang yang berhak mendapat zakat, kemudian dia menjadi wajib bayar zakat. Ini luar biasa, beda dengan kita. Karena tidak amanah, yang terjadi bukan merubah mustahik menjadi muzaki, merubah mustahik menjadi mustahik. Akhirnya minta terus. Tapi alhamdulillah di Indonesia banyak Lajnas lembaga amil zakat nasional yang terpercaya itu sudah melakukan program-program yang luar biasa. Mereka yang awalnya mendapatkan bantuan sekarang udah berzakat. Mereka dapat beasiswa, ketika udah berbeasiswa dia kerja, akhirnya dia berzakat. Alhamdulillah, merubah mustahik menjadi muzaki. Oleh karena inilah kajian menurut Muktamar Ulama Internasional yang dia nyatakan ternyata seluruh harta yang kita miliki cukup nisab yang bersifat umumiyah. Dalam bahasanya Syekh Yusuf Al-Qardawi atau ijmaliyah secara global, maka wajib ditunaikan zakat. Bukankah dalam firman Allah surah At-Taubah dinyatakan redaksinya yang bersifat umum, yang bersifat global, menggunakan redaksi amwal. Khudh min amwalihim, menggunakan ambillah, pungutlah, berarti ada petugasnya. Ada petugas zakat. Harta, zakat dari harta kita itu semuanya. Amwal itu jamak dari, itu adalah bentuk jamak, isim mufradnya adalah mal. Mal kalau ditulis sebagai bahasa Indonesia M-A-L, berarti apa bacanya Pak? Mal. Kalau bahasa Inggris bacanya apa? Mol. Orang yang memiliki harta namanya dalam bahasa Arab sohibul mal, orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki mol, sohibul mol. Orang yang memiliki mall, karena orang punya harta baru dia punya mall. Punya harta dia bisa belanja ke mall. Ternyata hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini translate. Ternyata kita masih ingat pengaruh peradaban Islam itu masih berpengaruh terhadap bahasa. Tadi mal, mall, gula. Bahasa Inggrisnya apa gula? Sugar. Bahasa Arabnya sukarun. Orang Arab kadang-kadang sulit menyebut kaf kop menjadi g, jadi sukar jadi sugar. Makodir nggak bisa menyebutnya, akhirnya jadi magadir. Dan seterusnya. Ini diingatkan harta yang kita miliki. Dalam surah Al-Ma'arij dinyatakan ayat 27, ternyata dalam harta kita itu ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Ternyata di dalam harta kita itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hak orang lain. Siapa mereka? Asail, orang yang meminta-minta, wal mahrum, orang yang nggak minta-minta. Sebetulnya dia membutuhkan sekali, kurang, tapi dia tetap bekerja. Ini yang patut kita perhatikan. Bahkan kalau dalam surah At-Taubah ayat 60 ada 8 mustahik orang yang berhak mendapatkan zakat. Innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina
'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil ila akhirih. Ada 8 mustahik. Boleh jadi ada pertanyaan di antara kita, Pak Ustadz, bagaimana nih zakat yang kami kelola? Apakah dialokasikan kepada satu mustahik saja, umpamanya fakir saja, atau fakir miskin aja, atau semuanya? Ternyata dalam kajian kitab fikih dinyatakan, menurut Al-Imam As-Syafi'i, kalau pengalokasian dana zakat, distribusi zakat itu semuanya rata, berarti 1/8. 1/8 berarti masing-masing dapatnya kurang lebih 12,5%. Berarti kalau fakir miskin kalau di total berapa? Berarti 25%. Dan seterusnya kira-kira fuqara masakin. Masakin itu jamaknya itu isim jamak. Kalau mufradnya miskin, jadi jamaknya masakin. Tapi anak remaja sekarang kasihan itu, dibilang remaja masakini. Mau dia dibilang masakini, karena berarti masakini artinya apa? Miskin, kere gitu ya. Nah, ada renungan yang menarik buat kita semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang berzakat maka jiwanya akan bersih. Orang yang berzakat akan memiliki manfaat secara individu, secara internal maupun secara eksternal. Kalau secara eksternal, zakat yang kita kumpulkan maka kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, maka berubah, mereka memiliki pendapatan sehingga bisa membeli makanan dan minuman. Kalau dalam teori ekonominya dinyatakan, kalau orang fakir sama miskin itu berbeda, Pak. Kalau orang fakir itu dia tidak memiliki pekerjaan, nggak punya gaji, maka dalam rumusnya menjadi C sama dengan Y sama dengan Z. Apa tuh maksudnya C sama dengan Y tambah sama dengan Z? C itu maksudnya konsumsi, bisa makan, bisa minum tuh fakir. Apa sebabnya? Karena dia dapat pendapatan. Pendapatannya dari mana? Sama dengan zakat. Maka mereka bisa dibantu diantaranya dari sumber zakat. Itu yang fakir. Berbeda dengan yang miskin. Yang miskin itu rumusnya C sama dengan Y ditambah Z. C itu konsumsi. Orang miskin dia bisa makan, bisa minum karena ada pendapatannya, tapi nggak cukup. Dia gajinya umpamanya 200.000, padahal dia kebutuhannya 1.500.000, misalkan seperti itu. Makanya konsumsi, pendapatan ditambah zakat, maka dia akan bisa berhasil. Ada yang perlu kita lihat. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak makan jeruk, mohon maaf, biasanya kulitnya dibuang apa dimakan? Kirain ada jamaah Al-Manar makan jeruk langsung dimakan sama kulit-kulitnya. Bijinya Bu dimakan apa dibuang? Dibuang. Ini simbol orang yang berzakat. Orang yang berzakat sebelum dia makan hartanya dari gajiannya, dari penghasilannya, maka dia sisihkan